Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, perkenalkan nama saya Nurlinda, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang perbuatan syirik. Jadi yang pertama-tama kita harus ketahui syirik itu apa. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk manusia maupun benda yang seharusnya perbuatan itu hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menuhankan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya kecuali dosa besar seperti syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman aziman. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dihendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Syirik terbagi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Syirik akbar yaitu syirik besar, yang merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar dibagi menjadi dua, yaitu syirik zahirun jali dan syirik batinun khafi. Syirik zahirun jali tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, bintang, matahari, gunung, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk seperti setan, jin, dan malaikat. Selanjutnya, syirik batinun khafi, yaitu tersembunyi, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Setiap orang yang menaati makhluk lain serta mengikuti selain dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berarti dia telah terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan. Selanjutnya, syirik asgar. Syirik asgar yaitu syirik kecil, tapi termasuk perbuatan dosa besar. Akan tetapi masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya segera bertobat. Seorang pelaku syirik asgar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertobat. Adapun contoh-contoh dari perbuatan syirik asgar antara lain bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asrak." Yang artinya, dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Memakai jimat termasuk perbuatan syirik karena mengandung unsur meminta atau mengharapkan sesuatu kepada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asrak." Yang artinya, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Mantra. Selanjutnya, mantra. Mantra yaitu mengucapkan kata-kata atau gumam-gumam yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan keyakinan bahwa kata-kata atau gumam-gumam itu dapat menolak kejahatan atau bala dengan bantuan jin. Selanjutnya, sihir. Sihir termasuk perbuatan syirik karena perbuatan tersebut dapat menipu atau mengelabui orang dengan bantuan jin atau setan.
Dan dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya bahwa barang siapa yang membuat suatu simpul kemudian dia meniupinya, maka sungguh ia telah menyihir. Barang siapa menyihir, sungguh ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya peramalan, yaitu menentukan dan memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa-masa yang akan datang, baik itu melakukan dengan ilmu perbintangan, dengan membaca garis-garis tangan, dengan bantuan jin dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang mempelajari salah satu ilmu perbintangan maka ia telah mempelajari sihir. Hadis riwayat Abu Daud. Yang dimaksud ilmu perbintangan dalam hadis ini bukanlah ilmu perbintangan yang mempelajari tentang planet, yang dalam ilmu pengetahuan disebut astronomi. Selanjutnya, dukun dan tenung. Dukun ialah orang yang dapat memberitahukan tentang hal-hal gaib pada masa yang akan datang, atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naluri manusia. Adapun tukang tenun adalah nama lain dari peramal atau dukun, atau orang-orang yang mengaku bahwa dirinya dapat mengetahui dan melakukan hal-hal yang gaib. Selanjutnya, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam masyarakat masih banyak dijumpai seseorang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seseorang bernazar, jika aku sembuh dari penyakitku, aku akan mengadakan sesajian ke makam wali. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Quran surah Al-Baqarah ayat 270. Selanjutnya, riya. Riya adalah beramal bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji atau dilihat orang. Riya termasuk syirik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, akhwafu ma akhofu alaikumus syarka asgara fasuila anhu faqala ar-riya. Yang artinya, sesuatu yang amat aku takuti yang akan menimpa kamu ialah syirik kecil. Nabi ditanya tentang hal ini, maka beliau menjawab ialah riya. Hadis riwayat Ahmad. Menurut klasifikasi umum, syirik dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama syirku al-ilmi. Inilah syirik yang umumnya terjadi pada ilmuwan. Mereka mengagungkan ilmu sebagai maha segalanya. Mereka tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Yang kedua, syirku at-tasarruf. Syirik jenis ini pada prinsipnya disadari atau tidak oleh pelakunya, menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas kehidupan manusia berada di tangannya. Mereka percaya adanya perantara, ia mempunyai kekuasaan. Contohnya adalah kepercayaan bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Kehidupan manusia berada di tangannya. Percaya bahwa dukun, tukang sihir atau sejenisnya. Yang ketiga, syirku al-ibadah. Inilah syirik yang menuhankan pikiran, ide-ide atau fantasi. Mereka hanya percaya kepada fakta-fakta konkret yang berasal dari pengalaman lahiriah. Misalnya, seorang ateis memuja ide mengingkaran terhadap berbagai bentuk kegiatan. Yang keempat yaitu syirku al-addah. Ini adalah kepercayaan terhadap tahayul. Sebagai contoh, percaya bahwa angka 13 itu adalah angka sial, sehingga tidak mau menggunakan angka tersebut.
menghubungkan kucing hitam dengan kejahatan dan sebagainya. Adapun akibat perbuatan syirik yang negatif yaitu sulit menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Yang artinya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Hati orang-orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Jarir, ketertutupan hati orang syirik itu lantaran dari sifat kesombongan dan menentangnya terhadap kebenaran yang disampaikan kepadanya. Orang-orang syirik yang mendustakan ayat-ayat Allah diberi peringatan atau tidak sama saja bagi mereka karena hati mereka buta. Selanjutnya munculnya perasaan bimbang dan ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Menurut pendapat Ibnu Abbas, penyakit hati orang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu. Kegoncangan batin seperti inilah yang menjadikan mereka merasa gelisah hatinya, tidak pernah tenang, merasa tidak puas dengan harta jabatan yang mereka miliki. Selanjutnya, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih, meskipun ketika hidup di dunia mereka dalam keadaan miskin dan sengsara, lebih-lebih jika mereka kaya. Bagi mereka hal itu tetap merupakan keuntungan dan kesenangan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Selanjutnya, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Amalan yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi dirinya sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Quran Surah Al-Imran ayat 117. Selanjutnya, orang musyrik dinilai sebagai makhluk terburuk. Allah menilai orang-orang musyrik dengan penilaian yang sangat rendah. Orang-orang musyrik itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih rendah dari sesat daripada binatang. Selanjutnya, menjadi musuh Allah. Perbuatan musyrik menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 98. Dijanjikan siksa neraka. Allah menerangkan dalam firman-Nya yang artinya yaitu pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu syirik setelah beriman? Mereka itu
Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Quran surah Al-Imran ayat 106. Adapun hikmah menghindari perbuatan syirik, yaitu yang pertama, mengangkat manusia ke derajat paling tinggi dan mulia. Yang kedua, mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan. Ketiga, membuat manusia menjadi suci dan benar. Yang keempat, munculnya kepercayaan yang teguh dalam segala hal. Yang kelima, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. Yang keenam, menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Yang ketujuh, mengembangkan sikap cinta, damai, dan keadilan, menghalau rasa cemburu, dengki, dan iri hati. Yang kedelapan, menjadi taat dan patuh kepada hukum Allah. Jadi, pada masa pemerintahan Fir'aun, dari kaum Fir'aun kita dapat menarik pelajaran bahwa yang disebut syirik bukan hanya sikap seseorang yang mengagung-agungkan sesuatu dari kalangan sesama makhluk, tetapi juga termasuk sesama manusia atau kultus. Tapi syirik juga meliputi sikap mengagung-agungkan diri sendiri, kemudian menindas harkat dan martabat sesama manusia, seperti tingkat diktator dan tiran. Jadi, kita itu harus menjauhi perbuatan syirik karena azabnya sangat besar. Dan perbuatan syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan tentang perbuatan syirik yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penjelasan saya mungkin ada kesalahan kata atau kalimat dan beberapa saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.